Eksplorasi adalah nilai universal, bukan karena semua orang setuju dengannya. Demokrasi adalah konsep yang lebih keras dari itu. Itu telah diperebutkan dengan keras dan memenangkan rasa hormat. Karena itu, mengekspresikan hak asasi manusia untuk memiliki suara. Literatur politik adalah hubungan internasional tentang pemerintahan, dapat dilihat sebagai reaksi langsung terhadap dampak kekuatan kembar globalisasi dan demokratisasi ini, dan dunia yang agak berbeda yang mereka bantu ciptakan. Tekanan yang diciptakan oleh kekuatan-kekuatan ini jelas menciptakan dinamika baru dan praktik tata kelola yang berubah yang muncul sebagai fokus perhatian. Terdapat prinsip penerapan tata kelola sebagai berikut. Yang pertama transparan, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga pertanggungjawaban, yang keempat kemandirian, dan yang kelima kewajaran. Paradigma tata kelola adalah tentang pentingnya bagaimana interaksi pemerintah dan aktor non-pemerintah diarahkan dalam pengambilan keputusan kolektif. Interaksi itu tidak didorong oleh penggunaan kekuasaan dan kewenangan negara untuk memerintahkan kepatuhan, tetapi oleh kapasitasnya untuk mengarahkan penggunaan seperangkat alat pemerintahan yang keras dan lunak, yang kompleks, dan oleh hubungan jaringan yang mencerminkan dinamika ketergantungan kekuasaan antara para aktor. Membuat tata kelola kinerja atau bisa disebut dengan 5 jalinan teori. Yang pertama ada teori manajemen jaringan, yang kedua ada teori delegasi, yang ketiga ada teori interpretasi sosial, yang keempat ada sekolah rasionalitas terbatas, yang terakhir ada teori kelembagaan budaya. Akuntabilitas sekali lagi dapat dilihat sebagai karakteristik sistem daripada terfokus pada individu. Jika pandangan menuntut bahwa sistem tata kelola harus memiliki kapasitas pembelajaran yang dibangun untuk memastikan bahwa ia menyesuaikan dan meningkatkan saat menghadapi masalah. Jika masalah akuntabilitas tetap terfokus pada individu yang akan dimintai pertanggungjawaban, maka pengaturan tata kelola akan sering tampak kurang akuntabilitas mengingat keulangnya inheren atau banyaknya tangan. Tata kelola global sekarang menjadi fokus utama pekerjaan di hubungan internasional dan hubungan disiplin terkait IPE. Tetapi ada penjelasan berbeda tentang bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan global muncul dan bagaimana pemerintahan global disusun. Dialog utama dalam hal ini adalah antara institusionalis dan konstruktivis. Perspektif institusionalis dalam pembacaan ini memandang bagaimana perilaku manusia sebagai rasional atau didorong oleh konsekuensi. Perilaku rasional berarti individu menilai biaya dan keuntungan sebelumnya melakukan tindakan. Penegasan utama dari institusionalisme baru adalah bahwa institusi mempengaruhi perilaku dengan mengubah insentif yang dihadapi para aktor. Memahami hubungan kekuasaan. Yang pertama ada hubungan kekuasaan negara melalui pemerintahan global, yang kedua ada hubungan keadilan arsitektur tata kelola global, yang ketiga ada hubungan hegemoni neoliberalisme. Pemerintahan adalah hasil dari banyak cara individu dan institusi, publik dan swasta, mengelola urusan mereka bersama. Ini adalah proses berkelanjutan di mana kepentingan yang bertentangan atau beragam dapat diakomodasi dan tindakan kooperatif dapat diambil. Ini mencakup lembaga dan enzim formal yang diberdayakan untuk menegakkan kepatuhan, serta pengaturan informal yang disetujui atau dianggap oleh orang dan lembaga untuk kepentingan mereka pribadi. Inti dari ideologi ini adalah 3 porsi kunci. 1. Hukum melambangkan tindakan yang dibuat oleh manusia yang disengaja dan merupakan sarana yang dengan upaya yang rasional dan dipertimbangkan untuk mengarahkan masyarakat dapat dilakukan. Yang kedua, perilaku sosial yang menyimpang dari hukum adalah menyimpang dari apa yang diterima secara luas sebagai hukum dan benar. Yang ketiga, negara dan lembaga hukumnya adalah pusat dari proses pembuatan dan penegakan hukum, dan dengan demikian menjadi inti dari sebuah disiplin sosial. Proporsi ini mendukung pendekatan hukum tradisional untuk pemerintahan dan terkait erat dengan mode hierarki pemerintahan yang telah lama ditulis oleh para ilmuwan politik. Realisasi ini berasal dari pengakuan atas realitas baru, gagasan masyarakat seperti itu dengan hukum dan mekanisme gangguannya sendiri yang harus dihadapi oleh pemerintah. Ini adalah momen munculnya di mana domain masyarakat dan liberalisme bukan sebagai tiadakan pemerintah, tetapi penemuan teknik praktis dan intelektual yang dapat membedakan masyarakat sipil sebagai entitas yang berbeda. Tata kelola perusahaan dari perspektif ini mencerminkan tantangan untuk menjadikan pemegang saham sebagai bos lagi dalam konteks persaingan kepentingan dan ketidakpastian. Munculnya bentuk komparatif dari sistem pemerintahan telah menyebabkan munculnya penjelasan yang bersaingan untuk
keberadaan mereka. Penjelasan yang bersaing ini berpusat pada faktor hukum dan politik yang telah dikaitkan dengan pengaturan tata kelola yang berbeda. Yang pertama, penjelasan hukum, yang kedua, penjelasan politik, yang ketiga, perspektif sejarah, yang terakhir adalah konvergensi. Menurut Coffey tahun 2021 berpendapat bahwa bukti menunjukkan bahwa gerakan umum menuju kepemilikan yang terbesar sudah maju dan tampak akan terus berlanjut, bahkan tanpa adanya perubahan hukum. Reformasi hukum muncul sebagai respons terhadap pembangunan ekonomi daripada mulainya legislatif tidak dapat mengantisipasi masalah yang belum pernah dilihatnya. Fung dan Wright tahun 2021 menggambarkan pemerintahan partisipatif sebagai bentuk percobaan dalam desain pemerintah demokratis yang mencoba untuk menjawab tantangan hilangnya vitalitas demokrasi, perhatian yang belum ditanggapi secara memadai oleh kiri dan kanan. Masyarakat sipil telah tumbuh secara signifikan sebagai situs pemerintahan karena perannya dalam memfasilitasi musyawarah publik dan pemecahan masalah secara non-hierarki oleh berbagai aktor baru dari LSM hingga gerakan sosial. Ini telah menemukan dan mengeksperimenkan dengan berbagai mekanisme partisipatif baru, terutama di bidang politik lingkungan dan pembangunan masyarakat. Tata kelola partisipatif sepenuhnya mencerminkan hubungan kekuasaan yang tidak setara dan asimetris yang menjadi ciri hubungan sosial, hierarki birokrasi, serta antarmuka timbal balik antar pejabat negara dan aktor sosial. Jadi, meskipun teori kekuasaan dalam pemerintahan partisipatif bersifat sinergis dan progresif, praktik kekuasaan dapat eksklusif menindas mereka yang relatif kurang beruntung dan memperkuat elit sosial yang dominan dan penjabat negara yang memiliki hak istimewa. Dua wajah kekuatan seperti dua wajah Janus hidup berdampingan.